Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari bagaimana analisis regresi jika variabel Y, variabel dependen yang kita miliki atau variabel responnya di sini model regresi respon biner, maksudnya adalah variabel respon atau variabel Y atau variabel dependen atau variabel terikat itu bersifat biner. Biner itu apa? Biner berarti ada dua kemungkinan, yaitu 0 atau 1, ya atau tidak. Regresi linear pada materi sebelumnya mensyaratkan bahwa variabel terikat Y bersifat numerik. Nah, ada kalanya kita menemui suatu kasus di mana variabel terikat Y ini bersifat kategorik. Kategorik ini bisa biner, bisa ordinal, bisa nominal. Pada modul ini, pada materi ini akan dibahas bagaimana melakukan analisis regresi dengan variabel terikat yang bersifat kategorik, yang kategorik dengan dua level gitu ya, dua level. Kalau nominal, ordinal berarti bisa lebih dari dua level. Yang ini dibahas yang dua level. Nah, contohnya apa? Contoh variabel terikat yang bersifat kategorik misalnya, kalau pada kasus sebelumnya contoh variabel terikat itu apa? Variabel terikatnya adalah yang jumlah produksi padi dan palawija, kemudian banyaknya dalam kilogram itu ekspor pakaian, lalu ada juga nilai impor, itu semua kan numerik. Nah, di sini variabel terikatnya yang bersifat kategorik itu misalnya adalah keputusan membeli kosmetik halal. Keputusannya adalah ya atau tidak. Keputusan beli atau enggak. Lalu kolektibilitas nasabah. Misalnya macet atau lancar. Lalu pindah ke bank syariah enggak? Ya atau tidak jawabannya. Lalu kelulusan mahasiswa misalnya dikategorikan menjadi dua, yaitu lulus di bawah 4 tahun dan lulus minimal lulus di bawah 4 tahun. Lulus di bawah 4 tahun atau lulus 4 tahun atau lebih gitu ya, minimal 4 tahun. Karena ada dua kemungkinan nih kan, biner berarti. Lalu waktu tunggu kerja 3 bulan setelah lulus, ya atau tidak. Apakah alumni PSI ini setelah lulus itu dapat kerjaan maksimal 3 bulan enggak gitu, berarti ya atau tidak, ini kan biner juga. Lalu apakah mau keluar dari bekerja di lembaga keuangan non-syariah? Ya atau tidak. Kemudian status kepemilikan rumah, punya rumah atau tidak. Oke, kemudian contoh penelitian dengan analisis regresi logistik di bidang ini ya, ekonomi Islam gitu, misalnya adalah pemetaan potensi perbankan syariah di Indonesia dan strategi pengembangannya oleh Askarya 2006. Nanti bisa di search kalau mau lihat seperti apa sih contohnya gitu ya. Lalu preferensi masyarakat pesantren terhadap bank syariah tahun 2014. Ini contohnya lama-lama ya, karena saya belum update lagi, ini modulnya dibikin tahun 2018. Lalu model prediksi kepatuhan menunaikan zakat mal, bayar zakat mal atau tidak, berarti kan biner juga. Kemudian analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nasabah non-muslim dalam menggunakan jasa bank syariah di DKI Jakarta tahun 2014. Nah, ini contoh penelitian dengan analisis regresi logistik. Regresi logistik adalah salah satu regresi yang digunakan untuk menganalisis jika variabel yang kita miliki bersifatnya biner. Nanti ada lagi regresi probit. Regresi logistik dengan regresi model logit ini sama saja ya. Logistik ini adalah nama distribusi. Kalau teman-teman mengenal ada distribusi normal, ada distribusi T, distribusi F, ini adalah distribusi logistik atau disebut juga logit gitu, fungsi logit. Nah, model regresi respon biner paling tidak dapat diestimasi dengan metode logit dan probit. Ini yang paling umum digunakan, logit atau probit.
Perbedaan di antara keduanya adalah distribusi yang mendasari fungsi regresi. Logit didasarkan pada distribusi logistik, sedangkan probit didasarkan pada distribusi normal. Berbeda dengan regresi linear sebelumnya, regresi respon biner ini tidak diestimasi dengan OLS ya, namun namanya maksimum likelihood. Jadi untuk respon biner nggak bisa pakai OLS. Kalau pakai OLS nanti disebut sebagai LPM, Linear Probability Model. Kalau kita punya responnya 0 atau 1 gitu, bisa aja diolah dengan OLS gitu, bisa aja. Namanya regresi probabilitas linear atau LPM. Tapi nanti dia akan ada minusnya gitu, karena sebenarnya karakteristik variabel yang biner ini kan nanti tidak sesuai dengan asumsi ataupun sifat dari yang hasil dari metode OLS. Maka perlunya pendekatan lain dengan maksimum likelihood dan namanya model logit atau probit. Oke, regresi logit, kalau biasanya persamaannya di OLS itu kan Y sama dengan gitu kan. Kalau di sini simbolnya Z, I sama dengan beta 0 plus beta 1 X 1I. Lalu di sini P ini adalah peluang gitu. PI peluang itu sama dengan epsilon, E ini adalah konstanta nilai di matematika ya. Epsilon Z1 per 1 plus. Nah, di regresi logit ini nanti saat kita menjelaskan koefisien regresi itu tidak seperti di OLS, tapi nanti ada yang namanya odds ratio. Odds ratio ini untuk menjelaskan hasil koefisien regresi dalam regresi logit. Odds ratio itu apa? Odds ratio adalah rasio probabilitas Y sama dengan 1 dibandingkan dengan probabilitas Y sama dengan 0. Y dalam regresi logit tadi kan biner. Binernya dilambangkan dengan 1 atau 0. 1 atau 0 itu apa? Bisa jadi tadi itu contohnya di atas ini. 1 misalnya beli kosmetik halal, 0 tidak. Lalu misalnya 1 itu lancar, 0 macet. Lalu 1 berpindah ke bank syariah, 0 tidak pindah. Lalu nilainya 1 jika lulus di bawah 4 tahun atau 0 jika lulus minimal 4 tahun gitu ya, dan seterusnya. Jadi 1 dan 0 ini jadi kayak regresi dummy kemarin, variabel X-nya dummy itu kan juga disimbolkan 1 atau 0 gitu kan. Nah, ini juga disimbolkan 1 atau 0. Regresi dengan logit dan probit tidak memerlukan asumsi normalitas. Pembacaan outputnya pun berbeda. Dalam OLS ada nilai T statistik digunakan untuk melihat bagaimana signifikansi setiap variabel gitu ya terhadap Y. Ada T statistik yang ada kita lihat nilai P value-nya itu. Yang kita lihat P value-nya. Contohnya di sini, kalau di OLS hasilnya kan di sini ada T statistiknya nih. Nah, kalau di regresi logit dan probit bukan T statistik, beda namanya. Dalam logit dan probit tidak ada T statistik, namun namanya Z statistik. Selain itu, nah kalau dalam OLS kemarin untuk melihat bagaimana kelayakan model, kita lihat nilai F statistiknya, probability-nya signifikan enggak kan gitu. Kalau di regresi logit dan probit itu bukan F namanya, bukan F statistik, tapi namanya di sini LR statistik, likelihood ratio. Dan R kuadratnya namanya McFadden R squared. Jadi bukan R square biasa, karena formulanya beda. Berikut ini contoh output regresi logit. Contohnya sebagai berikut, secara umum sama ya. Ada variabel, koefisien, standar error. Lalu di sini kalau biasanya di sini T statistik, ini namanya Z statistik, gitu kan? Lalu kalau biasanya F statistik, di sini LR statistik. Uji T dan uji LR. Kalau di OLS namanya uji T dan uji F. Gitu.
Kemudian nanti ada keterangan di sini namanya metode ML ini maximum likelihood binary logit. Ini output EVIUS ya tidak jauh berbeda dengan R lah. Di sini dari 1000 observasi ada 1000. Ini datanya adalah status kepemilikan rumah, X1 pendapatan dalam juta, dan X2 adalah dummy menikah. Dari 1000 orang yang diteliti gitu didapatkan hasil sebagai berikut. Nilai X1, X2-nya di sini positif, lalu probability-nya signifikan. Gitu ya. Ini probability dari nilai Z statistik. Probability dari uji Z. Ini signifikan, maka setiap X di sini dia signifikan mempengaruhi Y. Pendapatan dan dummy menikah. Dummy menikah berarti menikah atau belum. Ini signifikan berhubungan dengan status kepemilikan rumah. Kita asumsikan hipotesisnya bahwa kalau pendapatan makin tinggi berarti dia semakin besar peluang gitu ya. Semakin besar peluang memiliki rumah. Lalu kalau menikah ini juga semakin besar peluang memiliki rumah. Jadi ngomongnya peluang. Kalau di regresi logit ini ngomongnya peluang. Y-nya itu peluang. Peluang memiliki rumah. Oke, kemudian di sini ada keterangan observasi with depth sama dengan 0. Ini maksudnya adalah ada berapa sih responden yang tidak punya rumah. Depth ini berarti dependent variable atau variabel Y. Yang variabel Y sama dengan 0 ada berapa? Ada 355. Sisanya 645 orang itu punya rumah. Nah, saat regresi logistik dengan biner seperti ini diharapkan observasi yang dependennya 0 sampai 1 ini tidak terlalu timpang. Jangan sampai yang 0 ini misalnya cuma 10 orang. Terus yang dependennya 1 ada 990, nah itu kan timpang banget. Nanti model regresinya kurang menangkap keragaman datanya, jadi nanti hasilnya kurang oke gitu ya. Lalu sudah dituliskan persamaan regresinya adalah sebagai berikut. Bukan Y tapi Z gitu. ZI sama dengan dituliskan di sini koefisiennya negatif 0,55. Ini adalah koefisien beta 0. Kemudian plus ini 0,00 seperti biasa. Bedanya apa? Bedanya kalau biasanya kita tuliskan Y di sini Z. Nah, lalu interpretasi koefisien regresi, kalau di OLS kita bisa langsung interpretasinya di sini 1,1 gitu ya. Misalnya kita lihat lagi nih yang di sini. Ini contohnya apa nih? X-nya nih GDP real. Yang sebelumnya Oke, misalnya di sini ada uang kiriman dan pengeluaran. X1 di sini uang kiriman. Kalau uang kiriman meningkat, misalnya 1000 gitu, maka pengeluaran mahasiswa meningkat 960 rupiah. Nah, langsung dari sini langsung kelihatan. Angkanya langsung direpresentasikan gitu ya. Terus di sini D1 ini gender. P-nya 1, berarti yang perempuan ini memiliki pengeluaran yang lebih tinggi daripada laki-laki. Sebesar berapa? Sebesar 17,6 ribu misalnya gitu, 17.600 misalnya, tergantung satuan datanya ya. Nah, kalau di sini kita nggak bisa langsung angkanya ini kita nggak bisa langsung pakai, tapi kita buat anti ln ini logaritma natural ya, anti log beta 1 berarti pangkat nilai beta 1-nya ini beta 1-nya sama dengan berapa? Ini pakai kalkulator, nggak bisa manual. Hasilnya berapa? 1, berarti artinya adalah kenaikan pendapatan sebesar 1 juta. Pendapatan, ini kan variabel X-nya ya, X1. Kenaikan pendapatan sebesar 1 juta akan menaikkan nilai odds ratio. Odds ratio tadi adalah apa? Perbandingan peluang. Odds ratio kita buka lagi di sini apa? Rasio peluang Y sama dengan 1. Jadi rasio itu perbandingan ya. Perbandingan peluang punya rumah dibandingkan nggak punya rumah.
karena Y-nya tadi adalah kepemilikan rumah. Nah, di sini odds rasionya berarti ini tadi sebesar 1,0085 kali. Ya, berarti 1 kali lipat gitu ya. Menaikkan 1 kali lipat dengan asumsi tidak ada perubahan status menikah. Nah, ini saat regresi berganda memang seperti ini ya. Kalau kita misalnya lagi membicarakan interpretasi koefisien yang X1 ini variabel pendapatan, maka setelah kita menyatakan interpretasinya, koma dengan asumsi apa? Dengan asumsi tidak ada perubahan pada X2. X2 ini adalah status menikah. Asumsi ceteris paribus. Kalau kalian tahu di ekonomi ada asumsi ceteris paribus, variabel yang lain tidak berubah. Oke, kemudian kita coba lagi yang beta 2 nih artinya apa gitu ya. Untuk merepresentasikannya kita harus bikin tadi lagi epsilon. Antilog beta 2 sama dengan E pangkat nilai di sini, nilai betanya. Kemudian hasilnya 3,2. Di sini dibikin antilon hasilnya 3,273, artinya orang yang menikah karena X2-nya ini tadi dummy menikah, X2-nya ini sama dengan 1 jika menikah. Nah, berarti orang yang menikah memiliki peluang punya rumah lebih tinggi, peluangnya 3,2 kali lipat daripada orang yang belum menikah. Dengan asumsi pendapatannya sama, gitu. Pendapatannya konstan. Lalu kita juga bisa memprediksi menggunakan persamaan ini regresi ini. Misalnya nih, prediksi probabilitas sama dengan peluang ya. Kita ingin menduga peluang seseorang, si A misalnya, dia pendapatannya 10 juta dan sudah menikah gitu. Berarti kita pengen tahu ini 10 juta adalah nilai X1-nya 10. Kemudian sudah menikah berarti X2 sama dengan 1. Berapa nilai P-nya gitu ya. Tadi diketahui di atas tadi rumusnya apa? Peluangnya rumusnya ini. PI sama dengan E pangkat ZI dibagi 1 plus E pangkat Z. Kita hitung dulu Z-nya berarti. Nah, kita hitung Z-nya dari persamaan regresi ini. Kita masukkan X1-nya 10 juta kan, dan X2-nya 1 menikah. Ini kita masukkan ke sini. ZI sama dengan bla 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 ditambah 0, ini tadi dikali 10 berarti komanya nambah ke kanan 1. Seperti ini ditambah ini kali 1 tetap berarti angkanya. Lalu kita jumlahkan semua hasilnya adalah sekian, ini Z-nya. Lalu dihitung P-nya dengan rumus seperti ini. Peluangnya berapa? Peluangnya adalah E pangkat. Ini tadi Z-nya dimasukkan ke sini, ini Z-nya kan. Dibagi 1 plus E pangkat Z. Nah, nilainya berapa? Nilainya E pangkat Z-nya sekian dibagi 1 plus ini hasilnya adalah 0,673. Inilah peluang si A yang pendapatannya 10 juta dan sudah menikah. Peluangnya dia punya, ya misalnya kita nggak punya info dia punya rumah atau enggak gitu kan ya. Kita punya data pendapatan seseorang dan status menikahnya. Dia punya rumah nggak ya gitu. Nah, prediksinya berdasarkan model ini gitu, maka peluang dia, nilai peluang itu kan antara 0 sampai dengan 1 ya. 0 itu berarti tidak terjadi, impossible. 1 berarti pasti. Nah, nilainya 0,6 atau kita bisa jadikan persentase, nilainya 67,39%. Jadi kemungkinan dia punya rumah 67% gitu. Nah, dalam regresi logit ini juga nanti ada yang namanya tabel klasifikasi, classification tabel ini untuk melihat bagaimana ketepatan
regresi logistik yang dimiliki kita ini bisa memprediksi gitu. Misalnya nanti ada informasi begini, data kita tadi ada 365 orang yang nggak punya rumah gitu ya, yang Y-nya sama dengan 0. Nah, berdasarkan prediksi regresi yang kita miliki, bener nggak nih orang-orang yang memang nggak punya rumah, itu apakah memang diprediksi nggak punya rumah gitu. Ini kan perlu kita cek. Orang yang memang nggak punya rumah sama regresi yang kita miliki ini, apakah memang diprediksi nggak punya rumah? Nah, ini kan penting diketahui untuk melihat bagaimana kebaikan model regresi logit yang kita miliki. Oke, nanti kita bahas lebih lanjut. Kemudian untuk prakteknya nanti kita akan menggunakan data kepemilikan rumah dengan 5 variabel X. Ada pendapatan, lalu status menikah, jumlah anggota keluarga, lama pendidikan dalam tahun, serta umur kepala keluarga. Datanya adalah kira-kira sebagai berikut. Observasinya 1 sampai dengan 1000. Variabel Y-nya nilainya 1 atau 0. Tergantung status kepemilikan rumahnya. Kemudian ini pendapatan dalam juta, status menikahnya 1 kalau menikah. Lalu family ini jumlah anggota keluarganya ada berapa, lama pendidikan dalam tahun kepala keluarga, dan umur kepala keluarga. Ini step kalau di EViews. Nah, ini perbandingannya. Perbandingan antara regresi linear dengan regresi logit atau probit. Ada beberapa karakteristik yang diperbandingkan yang menjadi perbedaan, yaitu yang pertama metode estimasi. Untuk regresi linear menggunakan OLS dan regresi logit probit dengan maksimum likelihood. Lalu untuk uji signifikansi variabel secara per setiap 1x itu pakai uji T, sedangkan regresi logit probit dengan uji Z. Lalu uji F perbandingannya dengan uji LR, likelihood ratio, nilai likelihood ratio. Lalu untuk ukuran goodness of fit, kalau di OLS adalah R kuadrat, kalau di regresi logit probit dengan McFadden R kuadrat, dan juga tabel klasifikasi. Untuk persamaan regresi bisa dituliskan sebagai berikut. Regresi logit probit beta 0 plus beta 1x itu bukanlah Y, melainkan Z, di mana Z merupakan ln dari PI. PI merupakan peluang Y sama dengan 1. Gitu. Lalu untuk interpretasi beta, untuk regresi linear langsung bisa dengan nilai beta itu sendiri, sedangkan untuk regresi logit probit harus menggunakan rumus ini. Oke, kemudian ini contoh dari regresi logit dengan 5 variabel penjelas, dan variabel Y-nya adalah status kepemilikan rumah. Bisa dituliskan persamaan regresinya sebagai berikut. Z sama dengan nilai koefisien ini dituliskan beserta dengan setiap variabel yang bersesuaian ya. Negatif 4,8 merupakan beta 0 ditambah 0,008 pendapatan, dan seterusnya sampai 0,055 usia atau age. Nah, berdasarkan nilai statistik Z di sini, kita bisa lihat untuk probability atau p-value di sini yang tidak signifikan hanyalah variabel ukuran keluarga. Jadi ukuran keluarga tidak ada kaitan yang signifikan dengan peluang seseorang memiliki rumah atau tidak. Kemudian ini interpretasinya, tadi nilai beta atau nilai estimasi parameternya didaftarkan di sini semua dari pendapatan sampai dengan age. Lalu odds rasionya dihitung sebagai berikut. Maka untuk pendapatan artinya adalah setiap peningkatan 1 juta pendapatan, maka peluang punya rumah akan bertambah
1 kali lipat gitu ya, karena ini 1,00 dianggap 1 kali lipat. 1 kali lipat dibandingkan dengan orang yang pendapatannya lebih rendah. Lalu dami menikah, di sini 2,9 kalau kita bulatkan menjadi 3, maka orang yang sudah menikah, karena disitu dami menikah ya. Di sini untuk variabel yang kategori biner, untuk variabel dami, variabel X-nya ini mengartikannya memang lebih mudah gitu ya. Dami menikah ini 1 kalau dia menikah, maka orang yang sudah menikah memiliki peluang punya rumah 3 kali lipat dibandingkan yang tidak menikah. Lalu ukuran keluarga walaupun tidak signifikan tetap kita bisa artikan. Di sini 1 kali lipat gitu. Penambahan 1 orang anggota keluarga meningkatkan peluang punya rumah sebesar 1 kali lipat. Mungkin istilahnya bukan meningkatkan ya, tapi lebih ke berhubungan dengan meningkatnya peluang gitu. Lalu untuk pendidikan di sini nilainya 1,14 kali lipat, berarti jika pendidikan kepala keluarga bertambah setahun, ini karena satuan dari pendidikan itu kan lama sekolah dan dalam tahun, jadi di sini 1 tahun. Kalau yang pendapatan ini tadi karena satuannya juta, maka setiap peningkatan sejuta pendapatan. Lalu untuk variabel jumlah keluarga, satuannya kan jumlah banyaknya orang, banyaknya anggota keluarga. Jadi penambahan 1 orang anggota keluarga. Gitu. Lalu untuk umur karena satuannya tahun gitu, berarti jika umur nambah setahun maka odds rasio memiliki rumah naik 1 kali lipat. Interpretasi ini ada tanda bintangnya ya. Bintangnya itu maksudnya adalah saat kita menginterpretasikan setiap variabel, maka dengan asumsi variabel X yang lain dalam regresi ini nilainya konstan, tidak berubah. Jadi kita saat melihat penjelasan pendapatan koefisien regresinya ini, odds rasionya ini artinya apa? Artinya bla 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 bla. Dengan asumsi bahwa variabel yang lain konstan. Jadi saat kita melihat misalnya ada si A, pendapatannya meningkat 1 juta, maka peluang punya rumahnya nambah 1 kali lipat. Tapi dengan asumsi anggota keluarganya nggak nambah, status menikahnya nggak berubah, dan sebagainya. Variabel S yang lain tidak berubah. Oke, demikian penjelasan tentang regresi dengan respon biner. Ini masih belum selesai, jadi nanti ada juga cara menginterpretasikannya dengan nilai marginal effect. Kita akan bahas di video yang lain. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.